semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Tadi pagi saya baru goes ya, rutin Kamis pagi biasanya seperti biasa. Jadi rutenya yaitu dari rumah ke Surya PP ya. Tapi tadi pagi saya tidak menggunakan gravel bike yang flat bar 3D itu, tapi dengan Scottscale ya, MTB XC, karena saya benar-benar mau mempersiapkan dan mau mengestimasi kira-kira apakah saya bisa ya mengikuti Century Ride dengan sepeda MTB XC dan bisa masuk cut off time ya. Kenapa kok pakai MTB XC ya? Saya jawab ya kenapa tidak juga ya kan, karena di sini kan event kali ini memang saya kepingin menunjukkan bahwa sepeda apapun yang Anda naiki dan miliki, kemudian Anda pakai untuk sebuah event, itu sebetulnya cukup lah, lebih dari cukup ya. Nah, eventnya event apa dulu ya? Saya melihat Century Ride ini kok juga event yang cut off time-nya juga diperpanjang ya. Jadi estimasi saya kok saya lihat ada peluang kalau dengan Xian ini bisa. Kan jarang kan event seperti itu yang mengikuti adalah MTBers. Jadi bisa dikatakan saya memberanikan diri, tapi saya tahu bukan saya aja, nanti pasti ada rekan-rekan yang lain. Setahu saya juga ada nanti seorang teman yang akan memakai full shoes ya, dari Gresik nanti. Ya, semoga kita bisa bertemu dan bisa ber-MTB XC atau trail atau MTB-an bersama-sama ya. Nah, episode kali ini itu sebetulnya saya ingin bicara tentang pemilihan MTB ya, bagi seseorang yang ingin memiliki yang dulunya belum pernah memiliki. Tadi ketika saya sampai di rumah itu saya dapat WA dari seorang teman ya, Billy. Sebelumnya Billy itu sudah bersama saya dengan dia long ride bersama-sama itu sudah lama ya. Long ride Bali 360 km mengitari Bali ya, bersama dengan Billy ya, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya. Dan sering saya juga long distancean bersama dengan teman saya ini. Nggak tahu gimana kok tiba-tiba dia WA dan tanya MTB yang sesuai itu apa, MTB Xian. Mungkin dia tertarik dengan video saya yang tentang MTB Scott yang saya beli itu dan yang sekarang saya naiki ya. Oke, satu hal yang saya sebetulnya ingin katakan di episode kali ini ya. Ya, memang kita sebagai YouTuber ya, banyak sekali viewer atau fans atau apa yang mungkin menyukai apa yang kita lakukan ya. Saya bersyukur ya. Saya dan Erik kan sering ya, sudah beberapa kali membuat video tentang Scott ini ya. Mulai saya sebelumnya itu membuat
road bike Scott, karena dulu saya memang bekerja di industri sepeda ya. Kemudian ke MTB Scott bersama Erik, terus MTB Scott lagi saya punya, sehingga banyak sekarang yang MTB Scott itu sekarang MTB Scott itu sepertinya populer ya, populer, sangat-sangat populer gitu. Ya, banyak orang yang cari, entah itu MTB XC, entah itu trail atau apa ya. Punya saya yaitu model yang tahun 2023 ya, punya Erik yang tahun 2022, jadi di bawahnya 2023 dengan geometri yang berbeda sudahan loh ya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, keputusan saya membeli Scott itu apakah karena Erik ya. Karena Erik kan dekat dengan saya dan selama itu dia memakai Scottnya untuk ke Jakarta, Surabaya Jakarta, sedangkan saya waktu itu pakai Trail ya. Seandainya Trail itu tidak masalah dengan RD Anting masih ada spare partnya, mungkin saya nggak Scottan loh. Ya, saya nggak akan beli Scott itu. Saya tetap akan memakai Trail. Kenapa? Ya itu sudah pas ya, ukurannya pas, size L. Dan saya tidak melihat satupun kejelekan pada Trail Ravage yang itu, yang warna hijau itu, dan warnanya ya juga saya suka ya, ngejreng hijau gitu dari jauh itu seolah-olah sudah tahu itu saya gitu loh ya. Itu geometrinya juga saya suka ya, jadi nyaman. Gara-gara tidak ada ending RD-nya karena bengkong setelah saya ditabrak dari belakang oleh sepeda motor, jadi terjatuh gitu. Terjatuhnya di sebelah kanan gitu. Ya sehingga mau enggak mau ya akhirnya saya harus cari MTB yang size L frame. Di mana Anda bisa mendapatkan MTB size L frame? Saya sudah cari-cari di Polygon. Dia ada size L, tapi bukan frame. Saya cari-cari di Patrol, tidak ada size L. Kalaupun ada, saya harus juga membeli yang paketan begini-begini. Enggak dah. Ya loh, duit saya cukup segitu untuk frame-nya aja. Ya, waktu itu saya sempat terpikir juga Orbea. Ya, tapi Orbea adanya full bike. Dan waktu itu hanya adanya XL yang kebesaran, sudah size Eropa, XL lagi. Jadi betapa besarnya, kecuali saya tingginya 190 baru bisa. Saya 185, jadi L itu sudah lebih dari cukup. Ya, jadi sampai sekarang kan Anda tahu kan kenapa pemilihan saya di Scott Scale? Ya karena size L-nya itu. Jadi saya membelinya itu bukan karena itu ada istimewa atau istimewa ini, istimewa itu. Atau kalau Erik katakan, ini gini-gini, ya itu kan Erik, bukan saya. Ya, bukan saya. Ya. Apakah Erik itu nanti akan bersama terus dengan Scott Scale-nya dia? I doubt it, bahasa Inggrisnya. Ya, karena saya tahu Erik bentar lagi pasti ganti. Ya, ganti apa? Saya tidak tahu. Ya, ya jadi pemilihan Scott tersebut itu karena size L-nya pas di pasaran, tidak ada lain-lain lagi. Sebetulnya ada specialized chisel, cuman saya nggak yakin itu ada size L. Ya di Shopee waktu itu ada chisel, cuman dipikir-pikir lagi, specialized ini memang overpriced. Ya, kok harganya segitu tingginya gitu loh. Ya, dan kebetulan kita diskusi sama Erik sudah pernah naik chisel juga
ya. Dengan harga saat gitu rasanya enggak worth it, jauh lebih worth Scott Scale. Nah, mumpung ada, ya langsung saya ambil. Itu jadi keputusan utama saya ambil tuh hanya karena itu ada frame dan size L loh. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya, Om, Scott Scale gimana? Saya juga kepingin gini-gini. Wait. Tunggu dulu. Daripada nanti Anda kecewa. Karena saya bukan Anda bukan saya. Gitu. Saya hanya review, saya nggak dibayar siapa-siapa untuk Scott saya beli dewek kok. Ya. Dan otomatis kalau misalnya saya review yang benar-benar untuk saya gitu. Ya. Kemudian saya bangun Scott Scale-nya. Ya, sesuai dengan kondisi badan saya dan sesuai dengan gimana yang saya maunya itu loh. Jadi handlebarnya handlebarnya, stemnya dan semuanya akhirnya ketemulah. Dan sampai sekarang saya pakai. Baru beberapa hari yang lalu saya ganti bannya dari 2.4 ke 2.0 Risking. Risking adalah ban yang saya pakai waktu Surabaya Jakarta kemarin di trail itu. Ya, itu nanti bicara soal ban nanti. Oke. Nah, terus gimana? Nasihat apa yang saya bisa katakan untuk mereka yang ingin memiliki MTB XC, ya. XC loh ya, bukan MTB lainnya. Karena MTB ini ya juga sangat amat pelik pemilihannya. Banyak ternyata jenisnya. Sama dengan road bike, gravel bike, endurance bike, aero bike. MTB itu juga sama. XC trail, terus apalagi. Ya istilahnya dari up country, down country, middle country, embois, wakeh. Ya. Pengalaman pertama yang saya pakai waktu itu adalah Reef Zone Marine Full Shoes Trail. Ya. Masih dalam kategori XC Trail kalau nggak salah, atau trail yang enggak tapi saya merasa nyaman tuh. Itu sepeda nyaman sekali walaupun berat. Ya, suatu saat saya kepingin pakai itu untuk ke Surabaya Surya PP. Ya, belum terlaksana sampai sekarang. Padahal saya kepingin. Ya, itu sepedanya Abot. Setahu saya pernah menaiki Marine itu ke Taman Safari, tapi startnya di Pandaan, ya, startnya di mana itu? Di Pandaan, ya, belum dari Surabaya PP, belum. Oke. Nah, nasihat saya, lihat dulu, Anda ini seorang sudah di road bike kah? Apakah Anda ini sudah maksudnya pesepeda juga? Apakah Anda ini dari background mana? Dari background road bike yang mau beralih atau yang mau memiliki juga MTB? Atau Anda ini seorang newbie bener-beneran? Oke, kita start duluan ya. Kalau misalnya Anda ini newbie ya. Kalau Anda ini newbie, lah ngapain kok susah-susah beli frame? Langsung aja pergi Rodaling. Ya, saya nggak dibayar Rodaling apa-apa loh untuk merekomendasi. Tapi itu adalah tempat yang masuk akal. Anda tinggal masuk, cobalah. Apalagi kalau misalnya Anda tinggal di kota gede. Kan ada, di Surabaya itu ada nih HR Muhammad itu. Anda bisa keliling di situ, naik aja, ada demonya kok. Di dalamnya itu bisa Anda naiki. Satu putaran, coba begitu. Bersyukur kita ada Rodaling di HR Muhammad. Besar sekali untuk Anda bisa coba-coba. Ya. Ngapain susah-susah? Beli aja.
Yang full bike. Di situ ada banyak. Kalau yang kelasnya lebih low end ada Polygon Premier, Polygon Cascade, ya Polygon Extrada yang middle, ya yang upper sedikit Polygon Syncline yang karbon. Wes cukup, komponennya juga top ya. Syncline yang C5 itu sudah top of the spec ya. Forknya Fox ya toh, group setnya 12 speed SLX dan sebagainya. Yang C3 forknya RockShox Recon, RockShox Recon Silver tak apa gitu. Terus habis gitu group setnya mungkin Diore 12 speed ya. Mungkin wheelsetnya masih NTT lah, tapi it's okay. Daripada Anda bingung-bingung ngerakit. Toh kalau misalnya Anda ngerakit itu loh, kena berapa? Habis-habisnya ujung-ujungnya ya juga tinggi. Itu karena saya sudah punya komponennya sebelumnya. Wheelsetnya saya sudah punya. Group setnya saya sudah punya. Makanya saya ambil frame-nya aja begitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda tanya begini-begini, nanti saya kasih solusinya atau saya rekomen, Scott, beli frame toh. Nanti tiba-tiba Anda yang di daerah mana nggak tahu mencoba merakitnya nggak jadi. Loh kok kayak gini malahan. Pusing kepalaku udah keluar uang segini, tapi sepedanya nggak jadi enak. Lah gimana? Ya, di daerah Anda ada toko terdekat apa? Polygon ya silakan. Atau tempat lain yang misalnya menjual Patrol kayak Dominate kayak misalnya United kayak apa. Cobalah. Trill kayak cobalah. Begitu. Ya. Saya berusaha untuk open ya. Open aja. Open to all brand begitu. Enggak usah ini itu toh saya nggak dibayar siapa-siapa kok ya. Kalau Anda beginner okay. Ya, nah kalau misalnya anda misalnya dari road bike kepingin ya, tentunya Anda sudah mengerti tentang ride feel ya kan, ride feelnya gimana. Terus tentunya kalau misalnya Anda sudah punya road bike dan kepingin beli lagi kan pasti Anda orang yang budgetnya cukup, duitnya ada, mau beli frame silakan ya. Kalau Anda mau beli frame pastikan size-nya itu yang pas ya. Pastikan Anda juga ngerti tentang komponen misalnya stem, handlebar, grip ya. Wheel set ini yang sangat-sangat wheel set ini ya, karena uang bagi Anda kan mungkin ya nggak soal kan, karena kalau merakit misalnya bisa meledak ya, meledak itu misalnya bisa tembus sekian puluh juta misalnya. Nah kalau misalnya Anda dari X road bike Anda kepingin punya lagi, oh nggak masalah kalau budget. Oke, aku punya sekian, silakan ya. Pastikan dulu size-nya berapa. Anda mau alloy atau langsung ke karbon, ya kan? Anda mau group set yang berapa speed, kelas group set yang kayak apa, ya? Kelas Diore, kelas SLX, XT, XTR. Banyak. Carbon handlebar, carbon stem, wheelset apa? Wheelset yang elite, karbon ya. Kayak Shimano XTR itu wheelsetnya hampir 30 juta. Tapi kalau dinaiki, ya sama dengan Anda beli wheelset misalnya kayak Bora Ultra juga berapa itu? Ya seperti itulah. Ya. Nah, tujuan sepeda Anda apa? Nah, kalau misalnya saya road bike ke MTB itu kan tujuan saya itu agar saya bisa ke tempat-tempat yang saya belum pernah masuk.
karena tidak terjangkau oleh road bike. Ya, jadi tujuannya itu untuk jalan-jalan, bukan untuk performa. Makanya wheelset saya alloy aja cukup, handlebar alloy, stem alloy cukup. Ya, grup set di bawah 10 juta lah, 7-8 juta kayak SLX itu cukup. Bahkan di ori pun saya oke kok. Ya, cukup begitu. Jadi di total kira-kira berapa sepeda saya kalau misalnya saya bangun dengan frame-nya aja 6 jutaan. Ya toh, grup setnya 7-8 juta, 14 juta sudah. Wheel setnya ya sekitar 4. Strummer banyak, bisa Anda dapatkan ya 4 jutaan lah, jadi berapa? 17. Ya, belum yang lain. Handlebarnya MTB sih murah, paling 300 ribu. Stem saya lo murah, cuma 100 ribu. Ya, tapi kan kalau di total lah, bukannya mending kamu beli Syncline ya. Syncline lo 16 juta sudah dapat karbon. Syncline C3 harganya 16 juta loh. Ya, Diuri 12 bit. Terus RockShox Recon Silver. Ya toh. Nah, tapi ada tapinya. Waktu itu saya sudah kepikiran Syncline, tapi waktu saya ke Rodaling tidak ada size L. Repot kan? Repot. Yaitu. Jadi keputusannya saya yaitu ambil Scottscale aja langsung. Sebelum amblas diambil orang lain, karena size skill yang size L-nya waktu itu tinggal 1, cuman 1 itu. Saya nggak tahu, setelah video saya itu nggak tahu yang Scottscale 950 itu apa masih ada atau sudah habis. Ya itu. Jadi kembali lagi tadi, nasihat apa yang saya bisa berikan kepada orang yang mau beli MTB XC, yaitu tadi itu, full bike atau bangun. Status Anda gimana? Dana Anda berapa? Tujuan Anda untuk memiliki XC itu untuk apa? Ya, yaitu. Nanti kalau misalnya Anda mau upgrade ya pelan-pelan aja. Tapi kalau saya sudah beli Syncline, gak usah upgrade. Forknya aja sudah Fox. Ya, sudah Fox Rhythm, sudah cukup itu, jauh lebih cukup. Sedangkan fork saya lo masih Santur Axon. Dan saya sudah merasa enak, saya sudah merasa cukup mewah dan sebagainya. Ya itu, ya saya yakin merek-merek lain seperti Patrol yang misalnya full bike ya juga banyak. Patrol malah juga grup setnya, bukan grup komponennya elit juga. Fox Factory loh. Itu total harganya berapa kalau nggak salah 20 jutaan sudah dengan Fox Factory. Yang kalau Anda beli itu Foxnya tok itu 10 juta. Bukan Patrol, Dominate kalau nggak salah, Dominate ya, yang Dominate itu yang paketan itu. Ya banyak ya. Jadi bagi Anda yang misalnya sekali lagi dananya jaga, ada Trail Savage itu masih dijual banyak, 27,5 masih banyak keleleran. 29 ya sudah mulai jarang-jarang, tapi kalau misalnya Anda bisa dapat dengan size Anda, bersyukur, karena size L itu sudah sangat jarang ditemukan. Ya. Jadi ya begitulah. Tapi apapun di zaman seperti ini, udahlah, nggak perlulah Anda repot-repot. Datang ke Rodaling. Ya. Dan kalau di zaman seperti ini, ekonomi yang
benar-benar sulit ya. Pesepeda terutama road bike itu sudah sangat berkurang jauh. Anda masih diberi peluang untuk bisa membeli sepeda lagi. MTB, syukuri, sangat amat syukuri. Cepetan, pergilah ke Rodaling terdekat dan lihat, touch and see, ya, pegang, rasakan, coba, nah, putuskan agar Anda tidak merasa dirugikan kelak. Kecuali Anda adalah orang seperti saya dan Erik yang setiap hari tahu banyak tentang komponen begini-begini, nggak apa-apa. Ya, kita juga sering meramesi dan ya, inspirasi apa ini untuk komponen ini, komponen itu. Nah, Anda kan tidak mungkin punya kesempatan seperti itu kan. Ya, ngapain juga. Tapi yang penting setelah Anda beli, Anda harus sepedaan, Anda harus ke rute-rute yang ya bagus-bagus lah istilahnya. Ya. Nah, saya tahu teman saya Billy ya juga kemungkinan kepingin punya MTB ya, karena ya kepingin menikmati rute-rute baru, ya kepingin ke tempat-tempat yang baru, ya dengan MTB, dengan geometri yang lebih upright, duduknya enak gitu ya, sudah nggak dikejar-kejar maling, nggak dikejar-kejar setan dengan speed yang terserah gue deh, nah, gitu ya gitu. Oke. Itu saja nasihat saya kalau misalnya Anda ingin membeli MTB XC baru. Oke. Sekian. Terima kasih, sampai ketemu. Kamera. Sampai ketemu di episode selanjutnya.